Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Tema kita di siang hari ini sangat menarik sekali. Sejumlah pakar dan juga praktisi menyatakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ini yaitu di bidang pertanian dan juga di ketahanan pangan. Permasalahan tersebut diantaranya gangguan suplai bahan pangan, penurunan permintaan produksi pertanian dan ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi. Namun berbeda di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 lalu, Menteri Pertanian Republik Indonesia menetapkan Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang sebagai penyangga pangan nasional. Lalu seperti apa, kenapa Sumatera Selatan bisa menjadi provinsi penyangga pangan nasional ini? Berapa banyak surplus beras di Provinsi Sumatera Selatan ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Sumatera Selatan siang hari ini dengan tema Sumsel sebagai penyangga pangan nasional. Luar biasa, saya sudah kehadiran 2 orang narasumber. Di studio hadir 1 dan via Zoom ada 1 orang. Saya kedatangan Bapak Bobi Rizaldi, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Pak Bobi, apa kabar Pak? Selamat siang, Selamat Mbak Nada. Sehat Pak ya? Alhamdulillah baik. Sudah dari hari Senin di sini ya Pak ya? Iya. Padat kegiatan, terima kasih sudah menyempatkan hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih juga Pak. diundang loh. Wah, saya senang bisa berjumpa, kita akan ngobrol-ngobrol banyak Pak ya tentang pangan nasional ini. Siap. Dan Pak Bobi hadir di studio dan hadir juga bersama kami via virtual ada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono MSc. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Nada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Bobi. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, terima kasih sudah bergabung di TVRI Sumatera Selatan Pak. Nanti kita akan berbincang-bincang Pak ya, Sumsel sebagai penyangga pangan nasional. Terima kasih, tapi saya ke Pak Bobi terlebih dahulu ya Pak Bambang ya, mohon izin sebentar. Oke. Pak Bobi, ini dari tema aja udah menyatakan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional, kita lihat nih. Bapak, saya ini dulu sih cerita Bapak sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan, seberapa bangganya ini menjadi lumbung pangan ini? Tentu kita sangat bahagia dan juga bangga ya Mbak Nada, karena di mana dikala di bagian Republik Indonesia yang lain terdapat kekurangan pangan, Sumatera Selatan berhasil meraih predikat sebagai provinsi yang memiliki ketahanan pangan yang dengan rating yang cukup tinggi. Malah dalam data statistik kita ada surplus, yaitu surplus dalam produksi beras. Nah, oleh karenanya saya sebagai anggota DPR RI perwakilan dari Sumatera Selatan terus ingin mendukung semua kebijakan pemerintah daerah di sini agar bisa mempertahankan hal tersebut. Memang Sumatera Selatan diuntungkan dengan lahan geografisnya yang sangat baik, yaitu ada yang lahan sawah yang rawa, sehingga di mana tempat lain kemarau itu susah, kita masih bisa menghasilkan beras, padi. Nah, oleh karenanya terintegrasi dengan perspektif di pemerintahan, jadi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga ada integrasi sehingga nantinya suplai pasokan itu dari kelebihan di Sumatera Selatan bisa menutupi kekurangan di provinsi-provinsi lainnya. Alhamdulillah ya, kita bisa saling membantu, berkolaborasi begitu. Betul. Ya Pak ya, Sumatera Selatan. Baik, saya ke Pak Bambang dulu yang punya data ini ya Pak Bambang. Ya Mbak Nada, silakan. Iya, tahun 2021 kita ditetapkan Menteri Pertanian Pak ya sebagai penyangga pangan nasional. Kita surplus dari kapan Pak? Dari tahun berapa ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Nada, Pak Bobi. Apresiasi untuk Pak Bobi, walaupun beliau kelahiran Jakarta, pendidikan di Jakarta, ya, tapi cukup memahami sekali karakteristik ya, tipologi lahan di Sumatera Selatan. Jadi beliau memang karena dapilnya dapil Lubah, memang lokasi-lokasi sentra produksi ya 3 OPU itu beliau kuasai, alhamdulillah. Dan ini menjadi penyemangat nih untuk pertanian Sumatera Selatan ya, yang bisa diperjuangkan lewat kebijakan regulasi yang ada di pusat. Baik, Mbak Nada menjawab sejak kapan nih Sumatera Selatan surplus beras?
eh, Sumatera Selatan mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini itu selalu surplus beras. Hampir rata-rata kita surplus 1 juta ton beras, di mana produksi kita itu tahun 2019 itu 2,7 juta ton GKG atau setara dengan 1,8 juta ton beras. Dan konsumsi kita, masyarakat Sumatera Selatan, itu adalah 870.000 ton beras. Jadi surplus kita memang 900.000 ton beras lebih, ya, mendekati hampir juta ton beras. Nah, ini berlangsung terus sampai dengan tahun 2021 kemarin. 2021 kemarin, 2021, Pak Menteri Pertanian serta jajaran yang ada melakukan kick-off atau launching Food Estate Sumatera Selatan. Nah, beliau mencanangkan bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi penyangga pangan nasional. Sehingga diharapkan dengan potensi yang masih demikian luas lahan yang masih bisa kita optimalkan, dan jumlah sumber daya petani yang tersedia, beliau berharap bahwa Sumatera Selatan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Demikian, Mbak Nada. Oke, baik. Jadi sejak tahun 2018 ya Pak Bambang ya, dan memang terus, dan saya meyakini di 2022 pasti mengalami peningkatan juga ya Pak Bambang ya? Insya Allah, walaupun kita di tahun 2021 kemarin mengalami penurunan, ya, penurunan kita dikarenakan musim kemarau basah, atau 3 tahun terakhir ini boleh dikatakan musim kemarau yang tidak seperti biasanya. Maka istilahnya ada kemarau basah, yaitu pada saat musim kemarau ternyata hujan juga masih mendatangi seperti musim-musim kita 2-3 bulan kemarin. Nah, di tahun 2020 produksi kita itu 2,6 juta ton GKG gabah atau 1,67 ton beras. Tahun 2021 itu mengalami penurunan, Mbak Nada, Pak Bobi, karena memang cuaca yang demikian ekstrim sehingga dikatakan sampai 3 tahun terakhir ini istilah BMKG adalah hat-trick, ya, hat-trick kemarau basah, sehingga Sumatera Selatan yang seperti kata Pak Bobi tadi bahwa mempunyai karakteristik lahan lebak, di mana lahan-lahan di daerah Jawa apabila musim kemarau, bendungan besar pun kadang-kadang kekeringan dan tidak bisa menyediakan suplai air untuk tanaman padi. Sumatera Selatan malah kebalikannya, di mana lahan lebak yang ada di Sumatera Selatan itu lebih dari 200.000 hektar, itu musim kemarau, Mbak Nada, malah bisa melakukan pertanaman. Tetapi dengan catatan kemaraunya kemarau normal, tidak seperti 3 tahun terakhir ini. Jadi memang kita di tahun 2021 produksi kita turun dibanding 2020, yaitu tinggal 2,54 juta ton GKG atau setara dengan 1,61 ton beras. Nah, di tahun 2022 berkat kinerja 17 kabupaten kota, berkat dukungan anggaran dari APBD 1, sehingga insya Allah di tahun 2022 meningkat kembali. Baik. Sehingga diharapkan surplus beras kita juga semakin meningkat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan gambaran terkait data-data surplus beras di Provinsi Sumatera Selatan. Karena Pak Bobi ya, kita perlu tahu dulu yang punya data Pak Bambang ya, Provinsi Sumatera Selatan. Ketika Menteri Pertanian menobatkan itu, oh ternyata memang benar surplus Pak ya. Iya, betul. Nah, Bapak sendiri melihat Sumatera Selatan sih potensinya ya. Bapak sendiri potensinya bagaimana ini Pak? Yaitu, alhamdulillah kita kan memiliki beberapa keunggulan-keunggulan. Selain dalam bentuk kontur tanahnya, di sini juga berdiri PT Pusri yang menyuplai pupuknya. Jadi secara lokasi kan tidak terlalu jauh. Nah, oleh karenanya untuk mempertahankan surplus tersebut, kebetulan saya di Badan Anggaran, kami ingin memastikan bahwa kiranya ada dinamika perubahan pola cuaca atau istilahnya sekarang yang lagi in itu climate change, sehingga tadinya kemarau, harusnya kalau kemarau kita tidak oke-oke saja, tetapi kemarau ada hujannya jadi sedikit mempengaruhi, itu bisa dilakukan beberapa perbaikan-perbaikan seperti peningkatan teknologi tanamnya, lantas dengan
penyuluhan-penyuluhan dengan yang lebih kekinian untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, itulah yang dukungan anggaran yang bisa didistribusikan sampai ke Sumatera Selatan sehingga nantinya tetap produksinya itu sejalan dengan seperti sebelum-sebelumnya, tetap surplus dan pemenuhan kebutuhan lokalnya itu bisa dipenuhi dengan cukup sehingga surplus ini bisa membantu secara nasional membantu kekurangan di tempat-tempat lain. Kalau Bapak lihat sendiri sih kondisi Indonesia ya, kita lihat Indonesia memang cuacanya, iklimnya juga tropis. Terus kalau Bapak melihat kalau misalnya di Sumatera Selatan kayak tadi Bapak bilang, ya di Sumatera Selatan sih enak ya surplus. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Berarti memang seberapa pengaruhnya Sumatera Selatan ini, surplus Sumatera Selatan terhadap daerah-daerah lain ini, Pak? Ya, memang kalau ada bahasa Jawanya itu sebenarnya kan semua iklim itu bisa dipelajari. Kalau bahasa Jawanya itu ada menghitung musim, namanya merotomongso. Nah, tetapi dengan adanya climate change ini tidak serta-merta sesuai dengan perkiraan. Nah, Sumatera Selatan sebagai provinsi yang bisa dikatakan surplus dan menjadi penyangga pangan untuk di area sekitarnya, itu juga perlu dipastikan bahwa kapasitas produksinya tidak terlalu jauh naik turunnya. Sehingga nantinya dalam perencanaan pemerataan ketahanan pangan di seluruh Indonesia bisa direncanakan dengan baik dan tidak ada daerah-daerah yang minusnya itu tidak bisa tercover dari surplus dari provinsi seperti Sumatera Selatan. Bapak, kalau saya lihat Bapak Dapil 2 yang melihatnya kayaknya memang 5 kabupaten yang memang di Komering. Oku gitu ya, Oki di sini ya, OI gitu, Banyuasin juga salah satunya. Nah, Bapak melihat dari daerah-daerah itu, Bapak lihat bagaimana pangannya di sana, juga apakah memang benar-benar bisa menopang di 5 kabupaten ini untuk Provinsi Sumatera Selatan dan juga surplus ini? Ya, kalau untuk kebutuhan konsumsi lokal tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, kita sudah jauh lebih dari cukup. Betul. Bahwa sekitar 800 ribuan saja itu sudah bisa. Tetapi karena adanya dinamika curah hujan yang sangat tinggi, sekarang ada beberapa banjir-banjir di tempat, itu yang jangan sampai kelebihannya itu malah menurun sehingga tidak bisa membantu daerah-daerah lain yang kekurangan. Nah, oleh karenanya ini diperlukan suatu upaya kolaborasi baik dari tingkat kabupaten, provinsi, sama nasional sehingga pemerintah juga memastikan dan memelihara kemampuan produksi pangan di Sumatera Selatan ini tidak berkurang jauh karena adanya perubahan cuaca. Oke. Berkolaborasi itu menjadi kunci ya, bahkan agar walaupun Sumatera Selatan ini surplus, tapi kan mungkin daerah-daerah kabupaten-kabupaten lain juga yang itu ya akan istilahnya itu kalau di Kemenko Perekonomian di tempat Bapak Erlangga Hartarto, di situ kan ada deputi 2 yaitu ketahanan pangan dan agribisnis. akan kita bahas nanti ketahanan pangan dan agribisnis. Kita harus break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional,
Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sumsel sebagai penyanggah pangan nasional masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711 311 454 bersama dengan Pak Bobi dari DPR RI dan juga Pak Bambang, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya menyapa Pak Bambang dulu, takutnya hilang ini Pak Bobi ya karena dari Zoom. Pak Bambang. Masih ya Pak ya? Oke. Mati dulu. Ya. Oke. Pak Bambang, tadi sih saya konfirmasi lagi sih sebenarnya kabupaten-kabupaten ini Pak, yang 5 kabupaten yang menyanggah pangan di Provinsi Sumatera Selatan ini kayaknya belum afdol kalau misalnya sumbernya belum dari Bapak ini. Gimana nih Pak? Ya, Mbak Nada, 5 kabupaten dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Sebagai penghasil tertinggi yang pertama itu adalah Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin tidak hanya sebagai penghasil nomor 1 di Sumatera Selatan, tapi juga mempunyai luas lahan kedua paling luas se-Indonesia untuk kategori kabupaten. Nah, dan ini potensi yang sangat besar karena seperti kata Pak Bobi tadi, Banyuasin mempunyai karakteristik tipologi lahan yang beragam. Ada pasang surut, ada lembah, ada tada hujan, dan ada sedikit irigasi. Jadi lengkap sekali. Tapi memang permasalahannya adalah indeks pertanaman atau boleh dikatakan pertanaman berulangnya yang masih menjadi kendala. Kendalanya karena memang keterbatasan infrastruktur serta jaringan irigasi yang ada di lahan di Banyuasin. Yang kedua, Kabupaten Oku Timur sebagai penghasil beras kedua di Sumatera Selatan diiringi dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu adalah Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muba, Mbak Nada. Itu 5 kabupaten terbesar sebagai penyumbang beras di Sumatera Selatan. Oke, Pak Bambang, teknis secara internalnya ini Pak, karena ini 5 kabupaten penopang, apakah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini, seperti yang tadi saya bicarakan dengan Pak Bobi, berkolaborasi atau memang mereka sebenarnya sudah menyangga yang 5 tadi memang untuk membantu daerah-daerah lain ini Pak? Ya, jadi di 17 kabupaten kota ini yang minus sebenarnya, minus beras itu pasti Kota Palembang. Oh iya. Di samping memang lahannya terbatas, penduduknya paling banyak ya, sehingga memang Kota Palembang itu disupport oleh Kabupaten Banyuasin dan 4 kabupaten penghasil beras tertinggi di Sumatera Selatan. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya Mbak Nada, Pak Bobi, para pemirsa Suara Sriwijaya yang kami hormati, bagaimana sih kita meningkatkan kapasitas serta kualitas sumber daya lahan yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memang mempunyai lahan yang cukup luas. Di tahun 2017, luas lahan di Sumatera Selatan tercatat di statistik adalah 621.903 hektar. Tetapi sejak tahun 2018-2019, BPS sudah mencatat luas baku lahan sawah dengan menggunakan data BIG dan data dari ATR BPN. Sehingga Sumatera Selatan kehilangan 152.000 hektar, Mbak Nada. Nah, ini merupakan satu permasalahan yang sampai saat ini sedang kita upayakan bagaimana mengembalikan kembali luas lahan yang hilang, yang tidak tercatat oleh BPS, sehingga tentu saja merugikan Sumatera Selatan. Oke. Ya. Baik. Karena apa? Karena 152.000 hektar itu identik dengan
sekitar 750.000 ton gabah kering giling gitu yang tidak tercatat. Padahal ini ditanami oleh petani di Sumatera Selatan. Oke. Tetapi lahan-lahan ini memang sebagian besar adalah lahan lebak, Pak Bobi. Lahan lebak di mana memang pada saat dilakukan mapping, pendataan oleh Badan Informasi Geospasial dan ATR BPN memang tidak terlacak sebagai sawah. Oke. Karena lahan-lahan di dapilnya Pak Bobi itu semuanya tergenang air gitu Pak Bobi. Nah, ini menjadi PR. Nah, Baik Pak Bambang, baik. Ada telepon dulu, kita terima dulu nih pemirsa. Selamat siang, halo. Oke, tidak ada. Ada? Oke, silakan di 0711311454. Saya ke Pak Bobi lagi nih. Wah, banyak juga problematika ya dari Pak Bambang tadi ya, Pak Bobi. Tapi sebenarnya Pak Bobi melihat tadi sih sebenarnya sebelum kita break udah ngomong nih peran-peran dari pemerintah untuk meminimalisir problematika yang ada tadi ini, Pak, gimana nih? Ya, sebenarnya mungkin bisa disebut sebagai tantangan. Nah, tantangannya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, ada yang tidak dicatat oleh BPS, lantas ada beberapa hal teknis lainnya. Nah, itulah yang diperlukan adalah suatu kolaborasi di antara multi stakeholder. Oleh karenanya, yaitu yang dilakukan di Kementerian Koordinasi Bidang Equin, yaitu bahwa dengan adanya Deputi 2 Ketahanan Pangan dan Agrobisnis yang dibentuk oleh Perpres 37 tahun 2020 disebutkan bahwa salah satunya adalah mencoba membentuk closed loop. Closed loop itu adalah kolaborasi di antara stakeholder untuk membuat suatu ekosistem ketahanan pangan. Jadi ekosistem ini termasuk juga mana daerah-daerah yang surplus, mana yang daerah yang minus, lantas misalnya kan itu terjadi ada dinamika, apakah itu dibangun infrastruktur yang terpadu, lantas dengan multi stakeholder yang lain, inilah yang kiranya dianggap bisa meningkatkan produktivitas di mana dengan adanya tantangan-tantangan terhadap cuaca dan ataupun tantangan karena koordinasi antar lembaga. Itu intinya dari pembentukan closed loop dan membuat ekosistem di bidang ketahanan pangan. Apalagi nih Pak, Deputi 2 Bidang Ketahanan Pangan ini selain mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa ada memang khusus deputi ya memang yang mengurusi ini tentang ketahanan pangan sehingga ini karena ini menjadi konsen juga ya kan Pak. Ya, betul. RPJMN juga menjadi konsen Presiden Joko Widodo untuk ketahanan pangan ini gimana Pak? Ya, salah satu tugas utamanya adalah mencoba mensinkronisasikan dan memformulasikan kebijakan yang terintegrasi. Jadi dalam upaya peningkatan, mempertahankan atau kiranya untuk memastikan mengkoordinir itu kan ada bagaimana meningkatkan teknologi dengan penyuluhan, dengan pemberian alat, dengan pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini kan tersebar di mana-mana, di beberapa kementerian, ada di Kementerian Pertanian, ada di PUPR, ada di tempat lain, termasuk juga kehilangan lahan tersebut, apakah karena ada pengalihan fungsi, itu kan masing-masing kan perlu ada koordinasi antar lembaga. Nah, oleh karenanya itu disatukan dalam bentuk pembentukan closed loop ekosistem, termasuk nanti hasil produksinya bagaimana mengatur supply chain-nya, jangan sampai produksi itu over tapi harganya jelek. Makanya sampai kan pernah ada gerakan membeli gabah dari petani karena petani merasa harga gabahnya dia tidak bagus harganya karena adanya importasi. Betul. Nah, hal-hal tersebut yang perlu dikoordinasikan antara multi stakeholder. Jadi kalau seperti importasi, itu importasi kan ada di Kementerian Pertahanan, tetapi pertanian, tetapi persetujuan impornya ada di Kementerian Perdagangan, tetapi semuanya itu harus dikoordinasikan di dalam kementerian lembaga tersebut. Itulah namanya closed loop dan ekosistem. Oke, jadi Deputi membidangin itu, mensinkronisasi untuk memformulasikan kebijakan yang integratif dalam upaya meningkatkan produktivitas, mempertahankan produktivitas dan membentuk ekosistem ketahanan pangan. Khusus di ketahanan pangan ini ya. Jadi semuanya kembali di sini karena memang banyak seperti kata Pak Bobi tadi, semua kebijakan-kebijakan yang luas itu jangan sampai sektoral, harus ada ngobrol, saling-saling ngobrol. Nah, itulah makanya dibentuk dengan Perpres tahun 2020 ini. Perpres tahun 2020 baru ini Pak ya, berarti 37 tahun 2020. 37 tahun 2020 baru pembentukan Deputi 2 bidang ini ya, ya. ketahanan.
pangan ini. Oke, sudah. Nah, ini saya mau nanya nih, kan baru sih 2020. Sudah apa saja sih Pak? Maksudnya yang memang yang harus diintegrasikan yang paling penting dalam ketahanan pangan ini dari Deputi ini? Yang seperti yang disampaikan Yang oleh pemerintah, Pak Presiden Jokowi, bahwa di sektor produksi beras, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada impor. Nah iya, produksi beras. Nah itu yang paling utama. Ini beneran keran-keran impor apakah memang benar ditutup ini Pak? Memang Memang sejauh tidak ini lagi? kebutuhan masyarakat terpenuhi dan fluktuasi harga relatif bisa dikendalikan dan juga bisa diserap masyarakat. Oke, saya baca juga sih salah satu sektor yang mungkin tidak begitu terdampak oleh pandemi COVID-19 itu adalah pertanian ini, Pak. Produksi beras terutamanya kalau dalam konteks kita hari ini. Iya, produksi beras itu ya. Betul. Memang seperti itu. Iya. Oke, baik. Ini akan menuju swasembada pangan paling tidak di sektor beras. Mudah-mudahan ya Pak Semoga. ya. Semoga seperti itu. Baru saya ke Paling Pak. tidak Pak Bambang sudah sangat berhasil di Sumatera Selatan ini. Iya, ini Pak. Bagaimana Pak di Sumatera Selatan sendiri tadi dengan problematika yang ada ini Pak Bambang tadi. Yang paling utama ini apa Pak? Apakah karena kondisi cuaca kah atau karena memang hilangnya lahan itu lahan itu adalah lahan warga kah Pak? Yang 100.000 lebih itu lumayan itu Pak. Iya, jadi memang pada saat dilakukan mapping, geostaging dari BIG dan ATR BPN itu pada saat musim hujan. Sehingga lahan-lahan lebak itu terkena. Dan ini memang diakui oleh ATR BPN dan BIG. Kita rapat, ya, kita melakukan konsultasi, kita melakukan meeting bersama. Memang diakui mereka bahwa pada saat melakukan geostaging dan mapping lahan-lahan di Sumatera Selatan, itu lahan-lahan lebaknya tertutupin air, sehingga tidak teridentifikasi sebagai sawah. Apa upaya kita? Kita sudah 2 tahun nih upaya kita ada. Di tahun 2021 kita sudah melakukan updating, validasi terhadap luas batu sawah di Sumatera Selatan. Itu kita dapat 69.000 hektar tambahannya. Dan di tahun 2021 kemarin ada tambahan lagi, kalau 2020 69 hektar tambahannya yang sudah kita usulkan kembali. Tahun 2021 itu kita dapatkan lahan-lahan lagi yang diidentifikasi seluas 54.000 hektar. Sehingga yang saat ini hanya tercatat sebagai 470.000 Mbak Nada, dari 621 sangat banyak sekali hilangnya, 152.000. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa dirilis oleh ATR BPN sehingga dapat dijadikan dasar untuk mencatat BPS lahan kita sudah mencapai 593. Oke Pak Bambang, mohon maaf kita terima telepon terlebih dahulu. Ada pemirsa yang menelpon. Selamat siang, halo. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Pak Samad di Palembang. Baik, silakan Pak Samad. Selamat siang Bapak Bung Bobi. Selamat siang. Apa kabar? Baik Pak. Saya tahu Bung Bobi itu memang orang yang turun lapangan. Di Belitang saya ketemu. Nah itu yang ingin saya tanya, bagaimana peran daripada Bung Bobi sebagai orang Sumsel untuk menjadikan Sumsel ini lebih lagi menjadi kecukupan pangan. Walaupun kita katakan sudah swasembada, inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan lagi sebagai wakil rakyat kami di sini. Itu aja Bung, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samad. Bagaimana nih Pak Bobi? Ya, terima kasih Pak Sabar tadi ya. Iya. Mbak Nada, jadi kami sebagai perwakilan dari Sumatera Selatan tentu ingin memastikan bahwa kebijakan dari pemerintah itu selaras dengan kebutuhan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pun dalam hal mempertahankan produktivitas di bidang pertanian, kebetulan saya juga bergabung di Badan Anggaran untuk memastikan bahwa pertumbuhan pembangunan infrastruktur di bidang pertanian itu juga Sumatera Selatan dapat berpartisipasi. Oleh karenanya adalah menjaga sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat yang kiranya bisa mengakomodir kebutuhan untuk mempertahankan produktivitas produksi beras dan pangan pada secara umum di Sumatera Selatan. Jadi sebagai perwakilan kami tentu memperjuangkan beberapa aspirasi-aspirasi dari daerah-daerah penghasil pangan besar di Sumatera Selatan yang kami teruskan, yang nantinya itu disinkronisasikan dengan kebijakan pusat. Jadi misalkan
dalam tahun 2022 pemerintah pusat akan membangun sekian ribu kilometer jalan ya untuk memastikan bahwa supply chain di Sumatera Selatan ini juga bisa masuk. Ya, pembangunan jalan tersebut ada baiknya memasukkan Sumatera Selatan dalam roadmap tersebut sehingga ada penambahan jalan tol, penambahan jalan kabupaten, penambahan jalan provinsi yang nantinya akan memperlancar distribusi, menurunkan harga transportasi, dan ini yang bisa membuat kelebihan dari produksi pangan di Sumatera Selatan ini bisa dinikmati oleh daerah-daerah yang kurang produksinya, minus malah. Oke, infrastruktur yang menjadi ujung tombak ya? Iya, pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebijakan nasional agar selaras dengan kebutuhan di Sumatera Selatan. Itu yang kami perjuangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi, Pak Bambang. Kita harus break lagi pemirsa. Anda dapat bergabung lagi bersama kami di 0711131454 setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman, Black. Iya, dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, enggak apa-apa. Apa enggak apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bok? Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya, Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Nah, kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, panggil Pak RT lah. Pak dokter. Agak kunci Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebe, gendong. Dia Black Ini sebelah situ. Angkat ke bebe, angkat ke bebe paksa bebe. Kan, usah. Pas aku dewe, aku bisa. Iya, kamu nih yang suka suntik itu lah yang. Baik deh. Cara dok, lanjutlah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, encak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin, tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang.
Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Sumsel sebagai penyanggah pangan nasional masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tadi sudah ada yang nelpon Pak Bobi ya, kebijakan apa sih yang dibawa gitu ya ke pusat. Saya coba ke Pak Bambang dulu karena tadi terputus ya Pak Bambang ya terkait lahan tadi yang sudah diperjuangkan, bagaimana ini Pak? Ya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada rilis, ada updating karena sudah 4 tahun, hampir 5 tahun nih tidak divalidasi, tidak diupdating oleh ATR BPN. Mudah-mudahan di tahun 2023 itu dirilis sehingga lahan kita bisa bertambah. Itu lahan Terus yang warga menarik, ya Pak ya? ya, yang menarik Mbak Nada seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi terkait dengan Perpres 37 tahun 2020. Nah, sebenarnya awal daripada food estate di Indonesia ya, itu adalah kiprahnya dari ketahanan pangan dan agribisnis ini. Ini memang menjadi persoalan utama sebenarnya bagi kita di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi akan membuat satu ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu, ya, dari hulunya atau istilah kita di pertanian adalah on farm, ya. Mulai dari hulu, di on-farm sampai dengan hilirisasi atau off-farm, itu memang terintegrasi. Bagaimana kebutuhan lahannya, alsinnya, benihnya, budidayanya, sampai dengan kepada pemasaran hasil. Dan memang Pak Bobi terima kasih sekali, memang closed loop inilah salah satu daripada pemecahan permasalahan yang sangat mendasar untuk kita di Sumatera Selatan. Pak Bambang, mohon maaf ini ada telepon masuk lagi di Pak Bambang. Iya, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Iya. Selamat siang, Bu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Bu Mira dari Banyuasin. Baik, Bu Mira silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bobi. Ini saya selaku warga Banyuasin mau nanyakan. Tadi kan dikatakan bahwa Sumatera Selatan ini selalu surplus beras setiap tahunnya. Nah, gimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar Sumatera Selatan ini bisa tetap terjaga ketahanan pangannya, bahkan bisa tetap menjadi pemasok pangan secara nasional. Itu saja Pak Bobi, makasih. Baik, terima kasih Ibu Mira di Banyuasin. Wah, salah satu tempat kabupaten yang penyandang pangan nomor 1 di Provinsi Sumatera Selatan ini. Bagaimana nih Pak Bobi? Ya mungkin kalau lebih detail bisa disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Bambang Kalau ya. kami tadi kan paling tidak kami sebagai perwakilan memastikan bahwa produktivitas itu bisa terjaga dengan pembaharuan teknologi, pemberian alat Alsintan. Alsintan itu kan ada beberapa hibah dari pemerintah dan juga pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Tapi mungkin detailnya Pak Bambang yang lebih tahu kali dengan data terkini. Oke, baik. Pak Bambang boleh Pak Bambang ditambahkan? Baik, terima kasih. Untuk bisa dikatakan ketahanan pangan, Mbak Nada, itu paling tidak ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah ketersediaan atau produksi. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Nah, apabila ketiga ini itu bisa kita jaga dan bisa kita implementasikan, maka daerah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah ketahanan pangan. Nah, Sumatera Selatan pada kondisi-kondisi tertentu, distribusi juga menjadi permasalahan. Kita surplus pada saat panen, tapi pada saat bulan-bulan paceklik seperti sekarang ini, di bulan Oktober, November, Desember, yang tidak ada panen sama sekali, ini juga menunjukkan gejala adanya peningkatan harga beras. Karena apa? Karena distribusi tadi yang sudah dikirim sampai ke Jawa nih Pak Bobi, sampai ke Bengkulu, dikirim ke Jambi, Pekanbaru.
Nah, sedangkan ketersediaan kita sendiri yang ada di Sumatera Selatan menjadi tidak tersedia dalam jumlah yang cukup memenuhi. Artinya distribusi juga menjadi permasalahan. Nah, jawabannya memang Mbak Nada, Pak Bobi, Bu Mira di Banyuasin, sistem closed loop ini menjadi jawaban. Karena apa? Karena closed loop ini salah satu yang sangat diintervensi adalah bagaimana pasar yang ada ini bisa didistribusikan terhadap kebutuhan yang ada pada fase dan proses tertentu. Jadi tidak hanya pada saat bulan panen saja, tapi pada saat bulan paceklik pun ketersediaannya itu ada. Nah, ini sistem closed loop yang diangkat oleh Pak Bobi tadi itu sangat tepat untuk kita terapkan di Sumatera Selatan. Kalau Perpresnya tadi tahun 2020, Food Estate Sumatera Selatan di kick off oleh Pak Menteri 2021, 2022 insya Allah ini kita implementasikan tentu saja dengan bantuan, bimbingan sekaligus juga bagaimana dorongan dukungan daripada Pak Bobi selaku perwakilan kita di DPR Pusat. Demikian Mbak Nada. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Bobi, ini closed loop berarti menjadi apa ya, solusi terbaik, juga salah satu solusi terbaik sekarang ini dengan program-program dari pemerintah gitu ya Pak. Mungkin seperti yang tadi Pak Bambang katakan, ketersediaan, distribusi dan juga konsumsi. Masalah distribusi ini Pak ya, distribusi yang menjadi utama, permasalahan utama bahkan di daerah-daerah yang memang infrastrukturnya belum baik Pak. Ini bagaimana nih Pak Bobi? Betul, jadi tantangan bukan problem, tantangan. Tantangan. Dari mulai produksi, distribusi, dan itu tadi distribusi bukan hanya masalah jalannya, tetapi pada waktunya mungkin bisa berbeda. Nah, oleh karenanya turunan dari Perpres tersebut yaitu untuk membentuk closed loop, salah satunya adalah pembentukan badan pangan yang baru dibentuk tahun 2021 kalau tidak salah. Inilah yang nanti memformulasikan kebijakan yang integratif yang nantinya bisa kiranya memastikan bahwa ketahanan pangan itu tersedia paling tidak instrumennya dulu, lantas karena ini kan kita berhubungan dengan alam. Paling tidak dengan adanya instrumen ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah, di mana kadangkala dalam waktu curah hujan ada drop produksi, ada yang kelebihan di tempat lain, ini bisa terintegrasikan dengan lebih in time atau istilahnya dengan tepat waktu. Itu tadi distribusi kalau dilihat 1 tahun lebihnya 1 ton, tetapi pada waktu-waktu tertentu ada yang kelebihan banyak sudah dikirim ke Jawa, pas lagi paceklik di sini pun menjadi kekurangan sehingga ada kenaikan harga. Nah, hal-hal tersebutlah yang lebih disinkronisasikan di level yang lebih mikro, tidak hanya di level makro. Itulah dengan adanya pembentukan badan pangan. Itulah yang menjadi utama itu. Ya, yang untuk menselaraskan dengan daerah-daerah. Badan pangan baru di 2021 ini. 2021 yang kita harapkan membawa kebijakan-kebijakan yang integratif, betul, yang bisa menyelesaikan solusi tantangan ya, bukan problematika ya, tantangan bagi ketahanan pangan di berbagai provinsi di Indonesia gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Saya ke Pak Bambang lagi ini Pak. Problematika itu selain distribusi, saya mau nanya tentang regenerasi petani juga ini Pak. Bagaimana lahannya ada, tapi bagaimana apakah yang akan mengolahnya juga, karena ini kan menjadi salah satu tantangan juga dalam pertanian ketahanan pangan kita nih Pak. Ya Mbak Nada, itu juga menjadi salah satu kegalauan Kementerian Pertanian, di mana petani-petani saat ini sudah mulai beranjak usianya dan anak-anaknya, penerusnya itu sebagian besar, boleh dikatakan sebagian besar itu tidak mau berkecimpung di bidang pertanian. Ini permasalahannya. Nah, kenapa demikian? Karena memang menurut sebagian kecil nih, bukan sebagian besar, pertanian sepertinya tidak menarik. Tidak menarik. Nah, inilah makanya program Kementerian Pertanian ada namanya Petani Milenial. Oke, kita terima telepon dulu petani milenial. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Danu Mbak di Pelaju. Pak Danu di Pelaju, silakan. Oke Mbak, jadi menyimak pembicaraan sore ini itu ada yang menarik Mbak ya. Kita Sumsel sebagai penyangga pangan nasional. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana sih kita menjadi penyangga pangan nasional itu sementara di daerah kita sendiri banyak persoalan-persoalan yang dihadapi petani. Misalnya kelangkaan pupuk gitu loh Mbak.
Nah ini bagaimana ini upaya kita? Sementara kita sendiri berkutat dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah sendiri. Itu aja Mbak pertanyaannya. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danu. Pak Bambang, kapan-kapan main ke studio kita ngobrol lebih detail kayaknya. Banyak ya akan ditanyakan. Teknis Pak ya, Pak Bobi mungkin mau menanggapi sebentar sebelum Pak Bambang? Ya itu tadi, kalau kami di level makro kan kita melihat secara pertahunan. Ya. Pertahunan itu produksi lebih daripada yang dibutuhkan. Tetapi yang tadi disampaikan Pak Bambang lebih tapi waktunya tidak in time sehingga kadang-kadang masyarakat juga mengalami kenaikan harga. Dan juga itu tadi kami mengetahuinya hanya Palembang itu punya PT Pusri yang harusnya semuanya bisa memenuhi karena lokasinya ada di provinsi. Tapi ternyata tadi disampaikan bahwa kadang-kadang terjadi kelangkaan pupuk. Nah mungkin untuk di level provinsi dan juga teknis dari Dinas Pertanian yang lebih lebih detail. Baik, saya ke Pak Bambang kalau kayak gitu. Pak Bambang, nanti kita ke petani milenialnya. Saya mau nanya dari Pak Danu dulu ya, karena kompleks juga, lumayan ini tantangan-tantangannya nih Pak. Silakan Pak. Ya, jadi tantangan terbesar saat ini adalah regenerasi petani. Karena memang orang tuanya sendiri, Pak Nada, tidak menginginkan anaknya jadi petani. Ya, ini kita temuin di lapangan. Kadang-kadang mereka lebih mendorong anaknya usaha di sektor lain daripada mereka usaha tani. Nah ini tantangan seperti kata Pak Bobi dan ini akan kita antisipasi bagaimana upaya kita ke depan. Makanya ada program petani milenial. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah regenerasi ini. Petani saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Danu dari Pelaju tadi. Kenapa kita langka pupuk? Padahal pupuk tersedia. Salah satu kendalanya adalah sekarang Pak Bobi, Mbak Nada, Bapak Ibu pemirsa, untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah, sekarang sudah mulai bergeser harus menggunakan aplikasi, termasuk pupuk juga. Pupuk juga ini harus di aplikasi yaitu namanya ERP Karta atau e-alokasi untuk tahun 2022. Artinya petani untuk bisa dapat alokasi pupuk subsidi pemerintah itu harus mendaftarkan dirinya di dalam aplikasi Kementerian Pertanian. Terus pada saat mereka butuh pupuk, mereka juga harus memposting, mendaftarkan dirinya, namanya siapa, alamatnya di mana, kebutuhannya berapa, terus diposting. Nah ini kan tentu saja menjadi kendala bagi petani. Sehingga salah satu kendala atau tantangannya adalah bagaimana petani-petani ini bisa adapted dengan yang namanya IT. Nah di sini juga peran kita, alhamdulillah Pak Gubernur Sumatera Selatan itu mengangkat 1.400 petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian. Salah satu syaratnya yaitu mampu mengaplikasikan atau mengoperasionalkan IT. Gunanya apa? Gunanya membantu petani-petani di Sumatera Selatan untuk dapat mendaftarkan dirinya atau untuk mendapatkan alokasi bantuan-bantuan pemerintah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan baik. Nah jadi Mbak Nada, memang regenerasi ini menjadi tantangan yang berikutnya. Di samping memang lahan yang semula itu bapak taninya punya lahan 2 hektar, anaknya 4, dibagi 4 tinggal setengah hektar Mbak Nada. Tapi orangnya lebih banyak Pak. Ya, dan tadi menarik seperti disampaikan Pak Bobi, mestinya Sumatera Selatan tidak boleh langka pupuk nih. Betul Pak? Betul. Kami insya Allah kita di hari Selasa, di tanggal 18, sudah koordinasi dengan Direktur Utama Sriwijaya, mengundang Bupati Wali Kota, 17 kabupaten, mengundang seluruh distributor untuk bagaimana kita mengimplementasikan distribusi pupuk 2023 dengan lebih baik. Demikian Pak Budi. Terima kasih Pak Bambang, kita terima telepon lagi nih. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya nama Darmawan Bu. Rahmat Darmawan, silakan Pak. Banyuasin, Kecamatan Sumber Magatelang, Desa Tersandalar. Oke, silakan Pak. Gimana Bu? Menurut beritanya itu memang menarik sih. Nah, yang saya keluhkan gini, kata Bapak Bambang tadi, anaknya nggak minat jadi petani. Jadi gimana mau jadi petani Pak kalau semuanya mahal? Pupuk langka, racunnya mahal. Jadi kita sebagai petani kecil ini modal usahanya ya terbatas, makan aja susah, apalagi untuk modal pertanian Bu. Sekalian saya juga punya usul sama Pak Bambang ini Pak, kalau diterima, kalau misalnya dapat bantuan, saya pernah nonton di TVRI itu daerah NTB, Pak Jokowi meresmikan tanaman sorghum. Nah untuk daerah saya, Desa Tersandalar, khususnya Kecamatan Sumber Magatelang,
itu setelah tanam padi di akhir bulan April itu lahannya banyak yang nganggur Pak, nggak bisa dimanfaatkan. Ini kalau saya punya usul sih, kalau diterima oleh Bapak, saya ingin mengusulkan tanam sorghum. Kayaknya itu menunjang program tanam pangan untuk provinsi, untuk negara Indonesia kayak gitu. Tapi iya, masalah usahanya gimana gitu. Kita kan terbentuk dari modalnya Pak. Demikian Bu. Baik. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan sudah berpartisipasi bersama kami. Oke, saya sebelum ke Pak Bambang, saya ke Pak Bobi dulu ini Pak. Tadi sih Pak Bambang juga sudah mengatakan sebenarnya tantangan yang paling utama itu adalah regenerasi petani. Bahkan orang tua tidak menginginkan anaknya jadi petani, lagi miskin. Kalau istilahnya itu takutnya, padahal banyak juga yang kaya ya Pak ya sebenarnya ya. Ini hanya budaya-budaya aja seperti itu. Tapi berarti ini tantangan kebijakan dari pemerintah pusat juga. Bagaimana membuat petani ini, yang tadi petani milenial, bagaimana membuat petani ini menjadi posisi tawar yang cukup tinggi ini Pak. Bagaimana mengedukasi masyarakat, fakultas pertanian harusnya rame lagi ini Pak. Gimana Pak Bobi? Nah itu tadi sudah diberikan contoh bahwa regenerasi milenial ini diperlukan. Tadi salah satu contoh yang paling utama yang disampaikan oleh Pak Bambang adalah bagaimana mendapatkan pupuk yang harganya itu disubsidi oleh pemerintah. Itu sebenarnya tersedia, tetapi kesulitannya karena harus melalui aplikasi yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin atau kecil kemungkinan kalau petani yang dari zaman dulu itu punya download aplikasi. Itu harus ada anak mudanya. Nah, disinilah pentingnya peran pemerintah untuk terintegrasi karena agar mereka ibaratnya melek aplikasi, itu ada program namanya literasi digital atau meningkatkan awareness terhadap pemakaian digitalisasi. Baik itu digitalisasi untuk mengakses akses ekonomi seperti tadi pupuk yang murah. Jadi kalau tidak tahu, dia tidak pakai apps, dia beli pupuk yang mahal. Nah, oleh karenanya program literasi digital ini itulah yang perlu disinkronkan oleh pemerintah karena di pertanian mungkin tidak ada peningkatan literasi digital untuk aplikasi, tapi di Kominfo ada dan itu sangat banyak sekali. Dan itu kebetulan ada di mitra saya sebagai anggota DPR di Komisi 1. Nah, inilah yang perlu adanya upaya kolaboratif dan integratif di antara kementerian lembaga sehingga peningkatan literasi digital, lantas pembangunan infrastruktur sehingga merdeka sinyal, sehingga mereka bisa mengakses dari mana-mana. Contohnya, misalkan semua petani sudah bisa ikut Zoom seperti yang tadi Pak Bambang ikut, itu akan mungkin memudahkan mereka untuk bisa mengakses, oh ada yang update, ternyata kalau beli pupuk subsidi sekarang ada di sini. Oh ternyata di sana sekarang curah hujan lebih besar, kita harus menggali lebih dalam lagi. Nah, hal-hal tersebut yang kiranya bisa membuat pencegahan dan upaya untuk mempertahankan produktivitas ini menjadi lebih in time, istilahnya lebih tepat waktu dan lebih efisien. Oke, PR Pak Bobi selaku Komisi 1 ya untuk merdeka teknologi sinyal dan meningkatkan literasi digital di petani. PR-nya banget itu, bahwa karena memang sudah seperti itu ya, sudah harusnya seperti itu melek teknologi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi sinyalnya memang harus dikembangkan. PR lagi di Komisi 1 ini. Oke, Pak Bambang tadi boleh menanggapi Pak Darmawan, Pak? Ya, Pak Darmawan salah satu yang saya simak tadi ingin mengembangkan sorghum. Dan memang sorghum ini memang didorong oleh Pak Presiden, Kementerian Pertanian, bagaimana kita mengembangkan kebutuhan pangan kita tidak hanya tergantung pada padi saja atau beras saja, tetapi alternatifnya sorghum di samping ubi-ubian. Nah, sorghum sudah mulai kita kembangkan di Sumatera Selatan. Ya. Sudah mulai kita kembangkan 2 tahun yang lalu, tapi memang kendalanya masih cukup banyak sekali. Di samping memang teknologi budidaya yang masih belum begitu dipahami dengan baik oleh petani, yang menjadi utama juga benih yang kita dapatkan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan lokasi daripada lahan-lahan kita yang ada di Sumatera Selatan. Masih perlu waktu, tapi kami yakin insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, sorghum ini bisa berkembang di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Rama Darmawan, kita support dan bisa main ke Dinas Pertanian nih untuk lebih intens berdiskusi. Oke, baik Pak Bambang, kita sudah di akhir-akhir acara ini, Pak Bambang mungkin Pak Bambang bisa
meyakinkan lagi masyarakat Sumatera Selatan meskipun Sumatera Selatan ini sebagai penyangga pangan nasional, tapi banyak tantangan-tantangan bagaimana masyarakat agar tetap optimis untuk tetap mendukung Sumatera Selatan sebagai penyangga pangan nasional. Jadi sesuai dengan visi misi Pak Gubernur Sumatera Selatan bahwa Sumatera Selatan harus fokus kepada potensi yang terbesar yaitu adalah pertanian. Ini merupakan modal awal kita untuk bagaimana Sumatera Selatan itu dapat mewujudkan keinginan daripada Pak Presiden dan Pak Menteri bahwa Sumatera Selatan adalah kawasan food estate. Oke, baik. Dan sangat menarik sekali, di samping memang ketersediaan lahan, sumber daya petani, dan yang sangat penting seperti disampaikan oleh Pak Bobi, ini kami menunggu tindak lanjutnya nih Pak Bobi, kami nanti akan konsultasi intens dengan Bapak. Baik. Menarik sekali, ada 2 diksi, 1 literasi digital, yang kedua merdeka signal. Masya Allah, ini di komisinya Pak Bobi, betul. Kami akan berkunjung dan lebih intens, izin nanti Pak Bobi. Baik, Pak dan Bambang. kepada terakhir mungkin kepada petani di Sumatera Selatan, insya Allah kami selalu hadir. Baik, Pak Bambang. Ya. Oke, kita menunggu Pak Bambang nanti lagi di TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berbincang lagi soal pertanian. Pak Bobi, closing statement sebentar saja ini Pak, karena waktu kita sudah habis. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih Mbak Nada, Pak Bambang. Sebesar upaya kami sebagai perwakilan dari masyarakat di Sumatera Selatan untuk mempertahankan bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional, perlu partisipasi aktif dari dan peran masyarakat. Karena itu tadi PR itu bukan hanya di sektor pemerintahan, tapi juga bagaimana masyarakat berpartisipasi agar mempertahankan produktivitas pangan ini, bagaimana membentuk petani milenial, bagaimana agar jangan sampai nanti tanahnya itu beralih fungsi menjadi lahan yang bukan menjadi lahan produksi pangan. Itu adalah partisipasi dari masyarakat. Jadi upaya kolaboratif ini yang diperlukan untuk mempertahankan Sumatera Selatan sebagai daerah penyangga pangan. Baik, terima kasih Pak Bobi, terima kasih Pak Bambang juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi terkait pangan ini ya bersama dengan Pak Bambang. Pak Bobi juga sudah mensupport PR kami. Titip salam untuk ke pemerintah pusat, tolong perjuangkan kami sebagai wakil rakyat ini. Tadi merdeka sinyal ya Bapak. Terima kasih pemirsa, inilah perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Saya Nadana Cahya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.